Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kita masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Kita patut bersyukur juga kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, di mana thalabul ilmi, mencari ilmu, sebuah amalan yang sangat luar biasa, yang sangat terpuji, yang sangat mulia. Maka dengan demikian patut sekali untuk kita syukuri dengan menambahkan ibadah kita. Salah satunya memanfaatkan waktu untuk terus belajar, terus mengkaji, terus mencari ilmu. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan mempelajari, menguraikan tentang sifat menghormati kepada orang tua kita. Orang tua kita secara nasab darah daging dan juga secara nasab ilmu, yaitu orang tua kandung dan juga guru. Orang yang paling dekat dengan kita sejak lahir adalah kedua orang tua. Merekalah yang membawa kita ke dunia ini dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jasa mereka sangatlah besar, sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya ataupun tidak akan mampu membandingkannya ataupun tidak mampu menggantikannya balas jasanya. Kita ingat, kita renungkan, seorang ibu telah mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang, bahkan lebih dari 2 tahun, dan terjaga di malam hari ketika memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri, sehingga kita bisa dewasa untuk seperti saat ini, sehingga bisa melakukan apa saja tanpa membutuhkan orang tua. Ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, keperluan anak-anaknya, keperluan kita. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan, dididik sendiri ataupun disekolahkan, dititipkan kepada seorang guru untuk jadikan sebagai seorang anak yang soleh-solehah. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang juga dengan ikhlas, tentu dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitulah di antara jasa-jasa beliau yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat besar. Maka sudah semestinya kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari
kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pada ayat ini, pada Surat Al-Baqarah ayat 83 ini ada ayat wabil walidain ihsana. Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua kita wajib berbuat baik. Dan hadis pun juga diterangkan riwayat Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyuka ala hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' ilaihima fadhikhuma kama abakaitahuma. Rawahu Al-Baihaqi. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan berbuatlah keduanya tertawa, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini pun juga menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Bahkan jangan sampai membuat orang tua menangis karena kita. Perilaku menghormati kedua orang tua itu banyak sekali wujud prakteknya. Di antaranya ketika kedua orang tua kita masih hidup, di antaranya cara menghormatinya adalah satu, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Sopan dalam bertutur kata, sopan dalam berbicara, sopan dalam bertingkah laku. Ketika kita berbicara yang baik, kalau orang Jawa itu berbicara dengan bahasa kromo inggil, tidak membentak, ya, tidak membentak, yang halus, yang sopan, tingkah lakunya pun juga yang baik, yang sopan. Berjalan di depan orang tua merunduk, ya, harus menghormatinya. Kemudian juga yang kedua, membantu pekerjaannya. Sebisa mungkin kita sempatkan untuk membantu pekerjaan orang tua. Kita meskipun selaku seorang pelajar masih sekolah, tentu kita mempunyai sisipan waktu, mempunyai waktu yang longgar. Kita gunakan untuk membantu orang tua sebisa mungkin. Contoh, mungkin kita menyapu rumah, membersihkan halaman, mencuci pakaian, mencuci alat-alat dapur, atau membantu pekerjaan orang tua yang mungkin bisa untuk kita bantu. Tentu tidak mengharapkan imbalannya, ya, tidak mengharapkan imbalannya. Kita ikhlas harus membantu. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Orang tua menasihati kita, kita ikuti, meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Selama nasihat orang tua itu benar, tidak melanggar syariat. Dan insya Allah semua orang tua itu menasihati dalam rangka kebaikan anaknya. Kadang orang tua menasihati anaknya untuk tidak melakukan ini, maka sebagai seorang anak harus menurutinya. Meskipun kadang kita sebagai anak menginginkan melakukan sesuatu, tapi orang tua tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan. Harus kita ikuti nasihatnya. Pasti di balik itu semua ada manfaatnya, kita harus yakin. Kemudian juga membahagiakan keduanya, ya. Kita harus membahagiakan kedua orang tuanya. Banyak sekali cara membahagiakan kedua orang tuanya. Sebagai pelajar kita harus rajin belajar. Itu juga bisa menjadikan orang tua bahagia. Membantu orang tua itu juga bisa membahagiakan orang tua.
menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang suka menolong, menjadi anak yang rajin ibadah. Itu termasuk bagian dari membahagiakan orang tua. Terlebih kalau sudah dewasa, sudah tidak sekolah, sudah bekerja, membahagiakan orang tua mungkin dengan cara mengirimi nafkah. Yang rumahnya jauh mungkin bisa menjenguknya. Jadi rasa kangen seorang tua terhadap anak itu muncul ketika jauh. Nah, sebagaimana seorang anak yang rindu kepada ibunya ketika jauh merantau, memberikan kabar kepada orang tua, berkata jujur. Itu contoh menghormati kedua orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua sudah meninggal, di antara cara menghormatinya adalah harus mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang sudah meninggal, siapapun itu, pasti sangat membutuhkan doa dari anak-anaknya. Pasti itu sangat membutuhkan. Maka kita sebagai anak harus mendoakan kedua orang tua kita. Dan juga tentu kepada kakek-kakek kita mendoakan. Karena orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya pasti sangat membutuhkan doa anak-anak turunannya. Maka kita diajarkan untuk berdoa, diajarkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini tentu sebagai bekal kita, untuk alat kita untuk membahagiakan orang tua, terutama ketika sudah meninggal. Kita kirim doa, kita kirim bacaan ayat Al-Quran. Maka penting sekali bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak asing bagi kita semuanya, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Ini jangan sampai kita telat mendoakan, jangan sampai kita lupa. Kemudian melaksanakan wasiatnya. Mungkin orang tua kita sewaktu masih hidup memberikan wejangan kalau bahasa Jawanya. Wasiat nanti kalau sudah meninggal, nanti tolong ini dilaksanakan ini. Maka kita sebagai seorang anak harus dilaksanakan wasiatnya. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahim yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Ini yang saat ini kelihatan sangat gersang, yang sangat jarang orang lakukan. Mungkin lupa karena kesibukannya pribadi, kesibukannya profesi, kesibukan pekerjaan. Ini penting sekali bagi kita sebagai keturunan, sebagai kelanjutan perjuangan orang tua kita. Di antaranya adalah menyambung silaturahim sesama saudara. Ini merupakan bentuk dari perjuangan orang tua kita, dan kita harus melanjutkan perjuangannya. Karena ini juga merupakan sebuah perintah dari agama kita untuk saling menyambung silaturahim. Ini penting sekali. Ya, setidaknya setiap hari Raya Idul Fitri kita saling sambang silaturahim saudara dari orang tua kita, bapak ibunya. Malah lebih bagus tidak harus pada hari Raya Idul Fitri. Selain hari Raya Idul Fitri boleh kita, dan sangat bagus sekali, besar juga manfaatnya. Selanjutnya juga kewajibannya menjaga nama baik mereka, menjaga nama baik orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, sering kita lakukan sebuah kirim doa, atau sering di masyarakat dilakukan adalah khaul, memperingati kakek-kakeknya, memperingati orang tuanya, memperingati kematiannya, khaul. Ini mengenang jasa-jasa mereka. Ini menjaga nama baik mereka, serta tentu kita berbuat baik, karena dengan tidak langsung kita menjaga nama baik mereka. Kalau seorang anak bertingkah jelek, membuat kejelekan, maka secara nggak langsung akan menyangkut, maka akan mencatut nama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Selain itu juga kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar juga mempunyai kewajiban menghormati orang tua kita dalam segi ilmunya. Nasab bil ilmi, nasab dengan ilmu, yaitu guru.
Kita mempunyai orang tua dari sambungan darah daging, kita juga mempunyai orang tua dari sambungan ilmu, yaitu guru. Kita kewajiban menghormati orang tua, kita juga berkewajiban menghormati seorang guru. Guru yang telah mendidik kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dengan demikian menjadi seorang yang berilmu, mempunyai ilmu, dan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mulia. Nah, inilah jasa-jasa guru, jangan sampai kita lupakan. Salah satunya adalah kita harus selalu mengenang, mengingat, mendoakan, berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru. Guru yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita, yang telah membentuk akhlak kita, yang telah membentuk budi pekerti kita, yang telah membentuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab, yang telah mengajarkan kita untuk bisa bermasyarakat, untuk bisa mengabdi kepada orang lain. Dengan guru kita menjadi orang yang pandai, memahami ilmu pengetahuan, menjadi orang yang sukses, mungkin menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu yang sangat luar biasa, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Tentu terangkatnya derajat seseorang itu karena ilmu. Sedang ilmu itu dari mana? Tentu dari seorang guru. Maka sungguh mulia jasa seorang guru, dan sungguh mulia seorang murid yang menghormati seorang gurunya. Maka sekali lagi kita sebagai seorang pelajar, sebagai murid, sudah sepantas dan patut menghormati seorang guru. Jangan sampai lupa untuk tidak mendoakan. Seperti tadi, mendoakan orang tua, ditambahi memohonkan ampun kepada orang tua, dan juga memohonkan ampun terhadap guru-gurunya. Salah satu cara berbakti kepada guru diantaranya ketika kita ketemu, mengucapkan salam. Terlebih-lebih kita bersilaturahim, mengunjungi guru-guru kita. Bagaimana kabar guru kita? Kita mau bersilaturahim dan membantunya apa yang kita bisa. Kemudian juga memperhatikan apabila diajak bicara, mungkin ketika dalam proses belajar mengajar. Jadi kita menghormatinya, mendengarkan ketika proses belajar mengajar, menyimaknya dengan seksama, memperhatikan semua perintahnya. Ketika mungkin diperintah, dikasih tugas, segera dilaksanakan. Jangan sampai mengecewakan seorang guru. Terlebih jangan membuat marah seorang guru. Jangan membuat seorang guru tidak ridho atas apa yang telah disebabkan dilakukan oleh seorang murid. Karena apa? Dengan keridhaan guru, maka ilmu akan barokah, akan manfaat. Namun sebaliknya, kalau guru tidak ridho, mungkin disebabkan marahnya, mungkin sebabnya karena apa? Tingkah laku seorang murid, naudzubillah, maka akan menyebabkan bisa jadi ilmunya kurang barokah. Ini perlu sangat kita perhatikan sebagai seorang pelajar. Kita harus mempunyai sifat rendah hati, sopan dan menghargai. Rendah hati kepada seorang guru kita, sopan santun kepada guru kita dalam berucap, dalam bertingkah laku. Tutur kata yang baik mungkin untuk saat ini adalah ketika SMS, japri ataupun yang lainnya, harus dengan tutur kata yang sopan santun ya. Jangan sampai muncul dalam benak kita benak yang jelek. Jangan sampai kita berpikiran jelek, jangan sampai kita bersuudzon, jangan sampai kita negative thinking. Kita harus menghargai apa yang menjadi kebijakan
guru kita. Kita harus menghargai apa yang telah dilakukan guru kita. Tentu semuanya demi kebaikan. Seperti hanya orang tua tidak ada niat untuk menjerumuskan. Maka perlu kita tumbuhkan sifat husnudon, baik sangka. Ya. Jadi ketika ada nasihatnya pun juga kita laksanakan. Ketika ada tugas-tugas segera dilaksanakan dengan ikhlas. Ya. Dengan harapan tentu agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Ya. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan keridhaan dari orang tua, dari guru kita, sehingga menjadi seorang yang soleh-soleha, bermanfaat dunia dan akhirat, bejo dunia bejo akhirat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.